Selamat pagi Bapak Ibu hebat wali murid kelas 6. Selamat datang di pertemuan wali murid kelas 6 SDK Sang Timur Pasuruan. Terima kasih kami haturkan karena Bapak Ibu telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar, bermain dan mengembangkan bakat mereka di SDK Sang Timur Pasuruan. Sebelum kita mendengarkan informasi kegiatan sekolah, kita akan belajar tentang budaya positif. Apa pentingnya budaya positif bagi anak-anak kita? Bapak Ibu yang terkasih, tidak dapat dipungkiri, saat ini kita hidup di zaman milenial, di mana teknologi berkembang pesat dan informasi mudah didapat. Banyak informasi baik yang kita terima. Namun, ada pula informasi negatif yang menyertai. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus berupaya mendampingi anak-anak dari informasi negatif yang dapat mempengaruhi karakter mereka. Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah dengan menghidupkan kembali budaya positif. Mari kita lihat, kita dengarkan pesan dari tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang terkasih, maksud dari Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai orang tua harus menuntun anak-anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang unik, memiliki keistimewaannya sendiri, dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah. Sekali lagi, saya tekankan bahwa dalam proses menuntun, kita harus melihat pribadi yang unik, memiliki keistimewaannya tersendiri. Jadi, setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Mereka mempunyai karakter, kemampuan, bakat atau talenta tersendiri. Kita tidak bisa membandingkan anak-anak kita dengan temannya atau dengan saudara lainnya, dengan kakak, adik, sepupu, dan keponakan lainnya. Kita sebagai orang tua harus memahami keunikan setiap anak. Jadi, mari kita berhenti membandingkan anak-anak kita. Tidak ada lagi kata-kata, kakak itu lebih rajin, lebih pintar daripada kamu. Kamu itu males, bodoh. Atau kata-kata si A, si B itu lebih berprestasi, dapat juara, sedangkan kamu tidak. Kamu itu bisanya apa? Nah, kata-kata negatif itu mari kita hilangkan. Kita sebagai orang tua harus menyadari potensi setiap anak. PR kita adalah mencari potensi anak kita. Kemudian kita mengembangkan talenta yang dipunyai dengan cara yang sesuai dengan kepribadiannya. Karena setiap anak memiliki keistimewaan sendiri dan memiliki pribadi yang unik. Nah, kita kembali lagi kepada budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif
dapat diwujudkan dengan melibatkan berbagai komponen sekolah, yaitu murid, guru, kepala sekolah, karyawan sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar. Jadi budaya positif ini tidak hanya berhenti di sekolah saja, tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi harus dilanjutkan di rumah. Nah, sebagai pengontrolnya pastilah Bapak Ibu sebagai orang tua. Bagaimana caranya agar budaya positif ini dapat terwujud? Budaya positif dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Bapak Ibu yang terkasih, disiplin positif adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri tanpa kekerasan, sogokan, dan ancaman. Jadi disiplin ini benar-benar tumbuh dari kesadaran anak-anak sendiri. Kita tidak perlu lagi memberikan reward hadiah-hadiah dengan mengeluarkan uang, atau kita tidak perlu marah-marah dan mengancam anak. Jadi disiplin ini benar-benar secara otomatis sudah ada dalam diri anak dan menjadi kesadaran diri anak. Nah, mari kita belajar bersama tentang disiplin positif ini. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada anak-anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika anak-anak kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memotivasi diri mereka, motivasi dari dalam yang disebut dengan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, karena motivasi ini tumbuh dari kesadaran diri anak. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, perwujudan disiplin positif ini dapat kita lakukan dengan kesepakatan bersama anak-anak, diharapkan dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila atau karakter yang ingin dibentuk. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah anak sebagai pelajar Indonesia harus beriman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan rajin beribadah. Jadi ada hubungan baik antara dirinya sendiri dengan Tuhan. Anak-anak dapat memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak agama. Kedua, akhlak pribadi. Ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Dan kelima, akhlak kepada negara. Kebajikan yang kedua yaitu berkebinekaan global. Bapak Ibu yang terkasih, diharapkan anak-anak sebagai pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai
dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi, interkultural dan berinteraksi dengan sesama dan refleksi, serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kebajikan yang ketiga yaitu bergotong royong. Sebagai anak, diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kebijakan yang keempat adalah mandiri. Diharapkan anak sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atau proses dari hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi, dalam proses mandiri ini pasti anak-anak akan mengalami kesalahan dan itu wajar. Kita harus tetap memberi apresiasi atas usahanya. Bapak Ibu yang terkasih, nilai kebijakan yang kelima adalah bernalar kritis. Anak-anak yang bernalar kritis artinya anak-anak yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, mengembangkan dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Diharapkan keputusannya dari pengalaman yang dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan, dapat diambil sebuah keputusan yang bijaksana. Kebijakan atau nilai kebajikan yang keenam yaitu kreatif. Anak-anak yang kreatif adalah anak-anak yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kalau ada tugas membuat keterampilan, tolong biarkan anak-anak sendiri yang mengerjakan. Apapun hasilnya, pasti itu adalah usaha terbaik bagi anak-anak. Kita cukup memberi motivasi kepada anak-anak. Bolehlah kita membantu, tetapi kita membantu tidak banyak. Yang membantu hal-hal yang sulit saja. Tidak semuanya lantas kita kerjakan sendiri, sehingga hasilnya sangat luar biasa. Sedangkan kalau hasil yang luar biasa itu berarti yang sekolah adalah orang tuanya. Anak-anak tetap tidak ada proses belajar. Nah, elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil, asli, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Itu diharapkan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila benar-benar tumbuh dalam diri anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mendukung anak menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi, kesepakatan yang menjadi nilai-nilai kebajikan ini tujuan. Bapak Ibu yang terkasih, mari sekarang kita memahami bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan dan penguasaan. Ketika anak-anak kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, atau istilah lain melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, kita harus melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat satu persatu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, artinya mereka terbuka. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi, anak-anak itu ketika berprestasi, baiklah kita memberikan reward dengan pujian atau reward yang positif. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan ingin selalu mencapai terbaik. Namun, kita harus tetap mengontrol mereka. Jangan sampai dalam proses mencapai sesuatu yang terbaik, anak-anak melakukan hal-hal yang negatif. Contoh sederhana,
supaya dapat 100, dapat pujian dari orang tua, dapat pengakuan dari orang tua, atau tidak dimarahi oleh orang tua. Mereka mencontek, ngerpek, tanya sana sini, atau bahkan ketika dikoreksi, ditip X jawabannya kemudian dibetulkan, datang kepada gurunya, "Bu, ini jawabanku benar, kok disalahkan?" Nah, hal-hal negatif ini mari kita bentengi, mari kita hilangkan, agar anak-anak benar-benar dapat mencapai hal yang terbaik dengan sportif. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya anak-anak ini akan mengerjakan sesuatu dengan caranya sendiri. Ketika kita sebagai orang tua mengarahkan, misalnya dalam hal menggambar, "Nak, ini gambarannya harus begini, sebaiknya ditambahi ini." Anak-anak akan menolak, "Enggak, aku maunya seperti ini." Kemudian dengan pewarnaan, ini misalnya daunnya ini tolong digradasi seperti ini, seperti ini. Anak-anak enggak mau karena mereka punya imajinasi sendiri. Nah, mereka ingin menuangkan kebebasan mereka agar kepuasan mereka dapat tercapai. Nah, kalau kita mengekang di rumah atau melarang anak ini, "Jangan ini, jangan itu, kamu harus ini, kamu harus itu." Ketika di sekolah, apa yang terjadi? Mereka meluapkan kebebasan mereka dengan melakukan hal-hal yang dia inginkan sepuas-puasnya, baik itu salah maupun itu benar. Sehingga kadang ada pernyataan, "Wong di rumah anak ini diam, anak ini baik-baik saja, kok di sekolah jadinya nakal, suka usil, mengganggu temannya." Nah, apa yang ingin dipenuhi dari anak ini yaitu kebebasan. Bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri tanpa dimarahi oleh orang tua. Maka mari kita jeli dan memberi kesempatan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih sesuai dengan karakter dirinya sendiri. Contoh lagi, kalau dulu baju kita yang memilihkan, tapi sekarang anak-anak sudah mempunyai style atau gaya tersendiri. Nah, mereka akan memilih sesuai dengan kesenangan mereka. Kita sebagai orang tua membiarkan mereka, kita mengarahkan aja bagaimana style yang baik, tetapi pilihan ada di mereka. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ini perlu kita kembangkan. Anak-anak senangnya belajar apa? Pengembangan bakat. Jangan sampai ketika sudah sekolah pulang jam 2 di rumah masih les sampai jam 8. Ini kasihan anak-anak. Anak-anak perlu menuangkan kesenangan mereka. Jadi sebaiknya kalau memberikan les untuk pengembangan bakat, pengembangan hobi anak-anak, seperti menggambar, kemudian di olahraga, futsal, kemudian basket. Nah,
Perlu kita kembangkan kesenangan-kesenangan anak ini, hobi anak ini. Perlu kita beri ruang bagi mereka untuk mengeksplornya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Kita sebagai orang tua perlu memenuhi kebutuhan dasar manusia agar anak-anak dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Bapak Ibu yang terkasih, kami sungguh mengucapkan terima kasih karena kita sudah belajar bersama-sama di sini tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini benar-benar menjadi karakter anak-anak dan bisa membentengi anak-anak dari pengaruh buruk di zaman milenial ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Cara akan dilanjutkan dengan informasi kegiatan dari sekolah. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi suster, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Suster Yohana Baptista selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi budaya positif yang saya dapatkan dari guru penggerak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karyawan yang telah mau berpartisipasi untuk belajar bersama tentang apa itu budaya positif. Jadi di sini kita posisinya sama, yaitu sama-sama belajar tentang budaya positif. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan pesan tokoh pendidikan Indonesia, tokoh yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau berpesan, adapun pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang unik. Sekali lagi, saya tekankan, sebagai pribadi yang unik. Pribadi yang memiliki keistimewaannya sendiri dan mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pendidik bahwa kita harus mengembangkan diri anak. Maka kita sebagai pendidik harus jeli, harus menggali kembali apa bakat, apa talenta yang dimiliki anak-anak. Dan kita sebagai pendidik harus mengarahkan bakat tersebut agar bisa berkembang dan anak-anak tidak kehilangan arah. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar bersama tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada anak, agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Budaya positif dapat diwujudkan dengan melibatkan berbagai komponen sekolah, yaitu murid itu sendiri, guru, kepala sekolah, karyawan sekolah, wali murid, dan masyarakat sekitar. Jadi, budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah dan berhenti di sekolah, tetapi ada kelanjutannya, yaitu di rumah dan di masyarakat sekitar kita. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, adapun budaya positif itu dapat diwujudkan melalui disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukannya kepercayaan dirinya tanpa kekerasan, sogokan, dan ancaman. Nah, apa tujuan dari disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, karena motivasi ini tumbuh dari kesadaran diri anak. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu dengan tujuan yang mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 6 nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 komponen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama, kedua akhlak pribadi, ketiga akhlak kepada manusia, keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Nilai kebajikan yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global ini meliputi mengenal dan menghargai budaya,
Kemampuan komunikasi interkultural, dapat berinteraksi dengan sesama dan refleksi, serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu yang diharapkan dari berkebinekaan global. Sedangkan kebijakan yang ketiga atau nilai kebijakan yang ketiga yaitu bergotong royong. Dalam hal ini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ini bisa kita wujudkan dengan kerjasama dalam kelompok atau diskusi-diskusi dalam kelompok. Nilai kebajikan yang keempat yaitu mandiri. Di sini pelajar Indonesia menerapkan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Untuk nilai kebajikan yang kelima yaitu bernalar kritis. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, diharapkan pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah nilai kebajikan kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Jadi ini benar-benar dari kreativitas dan hasil pemikiran serta hasil karya tangan siswa. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, untuk mewujudkan disiplin positif dapat dilakukan dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas bersama siswa. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya anak-anak mudah mengingatnya tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kata-katanya positif, sederhana, tidak terlalu banyak, kemudian bisa diterapkan dalam lingkungan itu. Kemudian kita sebagai guru dan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, suster, Bapak, Ibu yang terkasih, keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama anak-anak
tentunya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini untuk mendukung anak menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Kita harus memahami seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Bapak Ibu, ketika ada sebuah kasus di mana seorang anak merebut makanan temannya, dan ketika kita tanya, anak itu mengatakan, "Mengapa kamu merebut makanan teman itu?" Nah, anak itu menjawab, "Karena lapar. Karena orang tua tidak membawakan bekal." Nah, di sini anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, misalnya ini ada kasus Doni yang sedang merebut makanan atau bekal temannya. Ketika ditanya oleh guru, dia menjawab, "Saya ingin diperhatikan," atau "Saya ingin Doni mengejar saya." Nah, ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita bisa bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun pastilah sangat menyedihkan. Nah,
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kebutuhan yang keempat yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai hal yang terbaik. Namun, kita perlu waspada terhadap anak-anak khusus yang selalu ingin rasa kekuasaannya dipenuhi secara berlebihan. Mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang negatif, contohnya mereka ingin mencapai nilai 100. Apa yang dilakukan? Menyontek, kemudian mengganti jawaban yang sudah dikoreksi guru dan mengaku bahwa gurunya yang salah dan jawabannya benar. Dia ingin mendapat nilai 100 dan ingin selalu menjadi juara 1. Nah, kita sebagai pendidik harus mengingatkannya bahwa penguasaan yang dilakukan kurang baik, dan kita bisa mengarahkan bagaimana caranya mencapai penguasaan yang lebih baik. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah keyakinan kelas dibentuk, kemudian kita memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana sih posisi kita ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan? Nah, kita sebagai guru merupakan posisi kontrol. Dalam melakukan refleksi atas praktek disiplin, guru dapat melakukan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kedua, pembuat berasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ketiga, posisi sebagai teman, yaitu menggunakan hubungan baik untuk mempengaruhi siswa. Keempat, pemantau, yaitu mengawasi tentang pelanggaran tata tertib. Kemudian kelima, sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Suster, Bapak Ibu masih semangat? Tentunya saya mengharapkan kita masih tetap bertahan untuk belajar bersama. Kembali kepada posisi kontrol,
Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama tadi adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas kamu, kamu selalu bersalah, kamu lagi. Kamu itu selalu pasti bersalah, selalu melakukan kesalahan." Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia sendiri. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut karena ingin menyentuh hati murid-muridnya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya ya. "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Ini berapa kali ya? Ini sudah keberapa kalinya? Mengapa sih kamu kok tetap seperti itu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, saudara, Bapak Ibu, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru-guru muda. Karena apa? Karena komunikasi antara guru muda dengan anak-anak itu lebih mudah terjalin karena sesuai dengan perkembangannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, "Ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, kamu sudah pernah saya bantu, sekarang kamu bantu ya. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Oh, saya pikir Bapak teman saya." Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, tetapi tidak melakukan untuk guru-guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada satu guru saja. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga seseorang yang menjalankan posisi pemantau akan mengajukan beberapa pertanyaan. "Halo, peraturannya bagaimana? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kamu sudah membuat pelanggaran kan?
sanksi atau konsekuensinya apa dong? Kamu sudah tahu? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat dipergunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek termasuk poin-poin atau ribet-ribet ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, posisi terakhir yaitu posisi kontrol manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun juga berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, di sini guru akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakini keyakinan yang sudah kalian sepakati? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini nampak bahwa tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, diri sebagai manajer, apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa? Nah, ada hal yang dapat kita lakukan, yaitu melalui segitiga restitusi. Dalam melakukan segitiga restitusi, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dalami satu persatu 3 poin itu. Masih semangat kan? Kita tetap semangat belajar demi anak-anak kita. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak-anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Nah, nak, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian misalnya kalau anak sudah melakukan pembelaan, kita bisa mengatakan, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas, yaitu tujuannya menenangkan anak-anak. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu kembali tadi memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, berarti kita harus kembali lagi dan mengingat lagi 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat kita semua. Namun kita bisa mengatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan. Menghakimi yang akan memvalidasi kebutuhan mereka, jadi kebutuhan anak-anak. Nah, biasanya dalam validasi tindakan yang salah ini, seorang guru akan mengatakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini setelah mendengarkan pengakuan siswa atau pembelaan siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, untuk melindungi dirinya, kita bisa mengajukan pertanyaan ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kita mengarahkan anak-anak untuk memvalidasi tindakan apa yang salah, apa yang sudah dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian sikap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindahlah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini kembali kita mengingatkan kepada keyakinan-keyakinan kelas kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan dengan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga yang sudah dibentuk adalah seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas yang sudah kita bentuk keyakinan kelasnya? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini mengingatkan kembali akan keyakinan yang sudah dibentuk oleh anak-anak. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, demikian tadi tentang budaya positif, bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita mempertahankan agar budaya positif benar-benar ada pada anak-anak didik kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal bagi kita mewujudkan karakter anak-anak, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Selamat pagi.